Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kita berjumpa dalam acara bincang-bincang santai. Kami dari Jamaah Majelis Zikir Tarekat Naksabandia Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara kembali akan membahas tentang metodologi beragama. Malam ini kami dihadiri oleh Yai Dr. Umar. Assalamualaikum Yai. Yai Suwardi. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yai Ancu. Assalamualaikum Yai Ancu. Dan saya Luke. Tema malam ini kita akan membahas tentang Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Yang kita tahu bahwa di dalam surah An-Nisa ayat 59 membahas tentang hal tersebut, di mana kita harus mengikuti perintah dari Allah Tuhan, mengikuti perintah Rasul, dan juga kita mengikuti ulil amri minkum, seorang pemimpin di sekitar kita, di antara kita ya. Berbicara tentang perintah, muncul sebuah pertanyaan ya, bahwa kenapa di ayat tersebut hanya menjelaskan tentang mengikuti mengikuti Allah, Rasul, dan ulil amri minkum. Kenapa tidak ada istilah mengikuti perintah Nabi ya? Begitu ya. Nah, baik untuk malam ini mungkin dari saudara-saudara kami, Yai Samsu Alam bisa menjelaskan tentang atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Silakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Malam ini kita membahas bincang-bincang sedikit terkait surat An-Nisa ayat 59 ya. Siap. An-Nisa 59. Adapun makna tersebut apa ya? Mengikuti perintah ya. Ikuti perintah Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Siap. Ikutilah Perintah ikuti perintah Allah dan perintah Rasul dan ulil amri minkum yang pemimpin di antara kamu. dikuasakan di antara kamu. Siap. Nah, mengenai ulil amri minkum ini bukan penguasa yang kayak pejabat yang duduk di kecamatan apa ya, atau di semacam itu. Nah, bukan ya, yang disebut ulil amri minkum ini yang mengurusi urusan kodim, ilmu kodim. Ya. Nah, itu yang disebut ulil amri minkum, Siap. yang mengurusi ilmu kodim atau ilmu ruh. Ini yang isinya sebenarnya ini ada di Al-Baqarah, itu alif lam mim juga ya, alif lam mim. Nah, itu isinya. Ya. Nur Allah, Nur Malaikat Jibril, dan Nur Muhammad. Nah, kalau di agama Nasrani konsep Trinitas sebenarnya. Nah, kalau di Islam namanya konsep wasilah. Nah, itu yang hilang sekarang. Nah, dan alhamdulillah, bukannya mau mengaku-ngaku atau bagaimana, alhamdulillah kita sudah ketemu di jalan itu. Nah, silakan.
dan tambahin atau dilengkapi. Baik, makasih Hancu terkait tentang pernyataan dari Hancu bahwa dalam konteks ini membahas tentang ulil amri minkum ya, seorang pemimpin. Ya, pemimpin yang mengurusi ilmu Ya, kodim. siap. Artinya saya menangkap begini ya, bahwa mengapa Tuhan itu memberikan ayat menurunkan ayat ini dan menyuruh kita mengikuti Tuhan, Rasul dan pemimpin. Dalam konteks sekarang ini kita lihat bahwa kenapa muncul itu ya istilah ulil amri minkum, mungkin dalam konteks sekarang ini ya, dengan sudah istilahnya khatam ambia, sehingga muncul barangkali istilah Tuhan memunculkan itu ya, mengikuti kita perintah yang ada di zaman kita sekarang, yang ada di antara kita sekarang. Kalau begitu ya. Oke. Terkait tentang bagaimana model ulil amri minkum itu menjelaskan itu ya. Kalau menurut Yancu bahwa dia menjelaskan secara kodim ya. Ya, ilmu kodim. Siap ya. Kalau Yai Suardi, konsep tentang itu ya, ikuti Allah, Rasul dan ulil amri minkum. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kami bertanya, bukan menyampaikan tapi bertanya. Seperti apakah Rasulullah itu menurunkan perintah? Seperti apakah Allah menurunkan itu perintah kepada Rasul? Itu perlu kami dijelaskan sedikit. Siap. Karena masih banyak tidak mengetahui apa arti dari unsur Rasul itu sendiri. Jadi kiranya itu aja yang Baik. bisa saya sampaikan. Pertanyaan saya mudah-mudahan bisa dijawab dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Suardi. Ya Dok, terkait tentang Pak Suardi, ya Suardi yang mempertanyakan seperti apakah Rasulullah itu, maksudnya dalam bentuk sesuai dengan ayat ini ya, bagaimana bentuk perintahnya. Yang menjadi pertanyaan begini ya Dokter mungkin, bahwa kenapa hanya apa di ayat ini menjelaskan tentang bahwa menyuruh kita untuk mengikuti perintah Rasul dalam konteks itu ya. Tidak ada istilah mengikuti perintah Nabi ya. Itu. Malahan langsung itu. Ya justru ditekankan ulil amri minkum itu. Barangkali bisa jelaskan ya. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Rahayu, Salam Kebajikan. Selamat malam pemirsa, kembali dalam channel MDZ TNK Al-Mahdi Nusantara cabang wilayah Sulawesi Selatan terkhusus di Kota Makassar. Nah, sebuah materi kajian yang sangat menarik ya terkait tentang surah An-Nisa 59 tadi. Jadi kalau kita melihat dari ayat ini An-Nisa 59, atiullaha wa atiur rasul, seolah-olah ya ini perintah yang sifatnya mutlak. Ya. Karena antara Allah dan Rasul hampir di semua ayat ketika ada perintah kepatuhan kepada Allah itu pasti harus diikuti oleh ketaatan kita kepada Rasul. Karena ini bersifat mutlak. Berbeda halnya ketika disebutkan setelahnya adalah wa ulil amri minkum. Ini sifatnya ya tidak selevel dengan atiullah wa atiur rasul. Tapi ketika ini mencakup terkait tentang lingkup dimensi rohani, di mana dalam dimensi rohani itu ada Rasulullah ya sebagai dimensi ruh atau dimensi kodim tadi disebutkan Bang Ancu, dan di balik dimensi kodim ini ada dimensi
Allah yang disebut sebagai dimensi laisa kamitsli syai'un. Itu akan seiring karena bersifat gradasi dimensional. Dan itu akan diwakili oleh ulil amri minkum. Nah, yang menarik justru tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran ketika kepatuhan kepada Allah itu dan diikutkan kepada Nabi. Nah, ini yang menarik. Ini yang menarik. Kenapa? Karena perintah kepada Allah dan Rasul tadi bersifat mutlak, adapun perintah kepada Nabi itu bersifat temporal, ya. Temporal artinya dalam kurung ruang waktu yang berbeda. Nah, kita lihat di surah Al-Ahzab 40, di situ kan sangat jelas Allah menggambarkan bahwa sesungguhnya Muhammad itu bukanlah bapak di antara kalian. Nah, ini menarik. Ini Muhammad siapa yang dimaksud? Makana Muhammadun aba ahadum minkum. Bukanlah bapak di antara kalian, tetapi Muhammad itu esensinya adalah Rasulullah wa khatamun nabi. Nah, ini yang menarik karena Nabi sudah khatam. Seolah-olah menyatakan bahwa yang mutlak, yang tidak dibatasi ruang dan waktu, itulah Muhammad yang Rasul, bukan Muhammad yang Nabi. Makanya tadi dikiaskan sebagai ulil amri minkum. Dan berabad-abad setelah runtuhnya khilafah, sejak masa kekhalifahan para sahabat dan para khilafah setelahnya, kita tidak menemukan lagi sebuah peradaban pemimpin agama Islam secara fungsional, ya. Berbeda mungkin dengan agama Nasrani, ya. Ada pemimpin yang selevel di seluruh agama Kristiani, ya. Ada paus, ya. Ya, ya. Ini yang tidak dimiliki oleh umat Islam hari ini. Sebagai sebuah pemimpin agama dalam konteks, ya, pemimpin rohani. Nah, padahal di Al-Quran jelas kan, ulil amri minkum. Nah, itu dijelaskan bukan lagi Nabi, karena Nabi sudah khatam, maka yang diikut adalah Rasul dan ulil amri. Ulil amri yang dibaliknya ada potensi Rasulullah. Jadi sekali lagi, silakan dicek, ya, hampir di semua perintah Allah itu senantiasa diikuti oleh perintah Rasul, dan ini bersifat mutlak. Karena bersifat tanpa batas ruang dan waktu, berbeda ketika perintah kepada Nabi itu tadi dibatasi oleh ruang dan waktu, dan dikatakan Muhammad yang Nabi Muhammad SAW itu sudah khatam. Risalah Nabi sudah khatam, tapi risalah kerasulan bersifat mutlak dan ada di setiap zaman. Sebagaimana dalam surah Al-Quran, doa Bapak agama Tauhid, agama Abrahamik, Rabbana wa ba'as fihim rasulam minkum. Ya Allah, doa Nabi Ibrahim, utuslah Rasul di setiap zaman. Ini yang harus dicari. Kenapa? Karena di setiap zaman akan ada Rasulullah yang tadi disebutkan di bawah seorang ulil amri minkum. Maka menarik dalam surah An-Nisa, ya. An-Nisa, ini dalam surah An-Nisa, kalau tidak salah ini ayat 59. 69, ya. Bahwa taat kepada Allah dan Rasul. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka akan dikumpulkan bersama. Ada 4, ya. Pertama adalah minan nabiyyin, para nabi-nabi. Jadi ini semakin menegaskan bahwa antara Rasul dan Nabi itu sangat berbeda dari aspek dimensi.
dimensi yang sifatnya tadi dibatasi secara temporal, dibatasi ruang dan waktu, maka yang harus dicari adalah siapakah Rasulullah di setiap zaman. Nah, ini diperjelas lagi sama surat At-Taubah 128 kan? Siap ya? Rasulun min Min anfusikum, akan ada seorang rasul di zamanmu sendiri, di antara kaummu sendiri. Dan Nabi Muhammad seorang nabi yang khatam 1500 tahun yang lalu. Ini periode waktu yang sudah berabad-abad ya, secara naluri nalar kita tidak mungkin ya tidak ada seorang rasul lagi di penghujung akhir zaman, sebagaimana bahwa agama Islam itu akan selesai umur biologis agamanya ya, kurang lebih 14 kurun, dan kita sudah memasuki Abad ke-15 ya. kurun 15. Itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan. Baik, makasih Yai tentang Andisa 659 ini, peran gitu ya. Ayat ini mengikuti atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Dalam konteks ini barangkali Tuhan juga, Allah juga memberitahu bahwa penerus risalah itu yang melalui ini ya. Oh, risalah ini dengan jalur ayat ini ya, Ya. menandakan bahwa risalah ini akan berjalan terus. Nah, secara global, secara pendekatan sistem, silakan buka di Al-Maidah 35. Ya. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah dan kemudian mendekatlah kepada Allah melalui wasilahnya. Nah, ini dia. Siap, ya. Wasilah itu adalah sistem kerohanian dari Allah, kemudian dibawa oleh Rasulnya, dan kemudian diwakili oleh Nabi Muhammad di 1500 tahun yang lalu, dan setelahnya adalah ulil amri yang disebutkan dalam syarah hadis, ada al-ulama warasatul anbiya. Dan lebih khusus lagi di Al-Kahfi 17, ternyata ulil amri itu dalam aspek kerohanian hanya ada di metodologi agama yang membawa bendera tarekatullah. Itulah Al-Kahfi 17, waliyam mursyidah. Satu-satunya yang disebutkan dalam Al-Quran yang mendapatkan petunjuk dan yang bisa memberikan petunjuk, karena barang siapa yang tidak menemukan seorang wali mursyid, maka dipastikan sistem ini tidak akan berlaku. Sekarang luar biasa umat ya, terdogma dengan doktrin-doktrin agama yang sebagaimana memang di akhir zaman telah disinggung oleh Rasulullah, bahwa yang merusak agama itu ya disebutkan sebagai ahli kitab ya. Siap ya. Yakin, percaya kepada agama, kepada Allah, kepada Rasul hanya berdasarkan literasi kitab-kitab. Silakan buka surah Al-Bayyinah ya. Bahwa ternyata orang-orang, terkhusus untuk para ulama-ulama yang sering menyampaikan ceramah agama dengan hanya berdasarkan dalil, tafsir, syarah hadis, tapi tidak melalui sistem wasilah, tidak membaca dengan nur Allah yang disebutkan tadi adalah melalui sistem wasilah atau lewat Rasulullah. Hati-hati. Inilah disebutkan sebagai ahli kitab yang ternyata mereka dikategorikan ya sebagai orang kafir di dalam surah Al-Bayyinah. Dan kata Allah, sebuah kata penutup yang sangat menyakitkan ternyata, orang-orang ahli kitab ini yang menceritakan agama, memberikan dogma kepada umat dengan model keyakinan transaksional ya, pahala, keutamaan, fadilah, dengan sholat ini, zakat, dan segala macam ritual keagamaan, dengan mengiming-iming pahala. Padahal kita tidak melalui sebuah metodologi atau sistem wasilah, maka gugurlah setiap amalan karena tidak akan bisa menembus lapisan langit sebagaimana dalam surah Ar-Rahman 33.
Yang bisa menembusnya adalah hanya Allah sendiri melalui sultan, kekuatan Allah. Dan kekuatannya itu adalah Rasulullah, nurnya Allah sendiri. Hati-hati para ulama, para kiai, para ustadz, dan terutama yang hanya mengandalkan kitab, dalil. Ini bukan saya yang ngomong. Yang bicara ini Al-Quran Al-Bayyinah. Ulaika hum syarrul bariyah. Dia adalah makhluk yang paling buruk. Ini kata Al-Quran, bukan lagi hadis ya. Kalau dalam hadis disebutkan di akhir zaman, para ulama itu adalah makhluk yang paling buruk di bawah kolong langit. Ini kias, karena ilmunya cuma mentok di dunia ya. Yang harusnya ilmu agama adalah ilmu yang menembus akhirat, yang bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya di setiap zaman. Masya Allah. Siap, Ya itu saja mungkin Pak. Ya, siap deh. Demikian, ya. Demikian pemaparan kajian dari Dr. Umar dengan saudara-saudara kami semua. Buat kalian yang di luar sana, coba lihat di Andisa di 59 itu terkait dengan konteks kekinian sekarang ini ya, bahwa tetap ada penerus. Dalam hal ini menjelaskan tentang ulil amri minkum itu. Dan banyak ayat yang mendukung tentang hal ini. Tentang ulil amri minkum itu. Yang pada dasarnya itu bahwa ulil amri itu seorang ya, orang penerus tali wasilah ini. Kembali kepada kalian semua, kita cuma sebagai menyampaikan saja. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, billahi wal inayah, billahi anta maksudi, warda matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.